Bab 57. Kembali mengajar Gio. Cira pulang dengan mengayuh sepeda. Walaupun itu sudah siang tapi karena mendung tak terasa panas. Dia menyapa beberapa orang yang dia kenal yang sedang ada di sawah. Perasaannya sangat lega, berbeda jauh dari pertama kali ia pulang. Ternyata masih banyak orang yang sayang dan perhatian dengannya. Hidup harus terus berlanjut. Ia tidak mau terus terpuruk dengan kejadian yang sudah menimpanya. Benar dengan apa yang dikatakan ibu, jika orang itu benar mencintainya tentu saja ia akan menerima apa adanya. Kok lama? Tadi mampir di sungai sebentar Bu. Terus tadi ketemu Aryo yang baru dinas penjagaan acara tadi. Bagaimana kabarnya Nak Aryo? Baik Bu. Kami hanya bicara sebentar karena tadi ada kejadian lucu di balai desa. Apa? Tadi ada hidangan rujak cingur. Para bule nggak tahu dan mereka makan dengan lahap, bilang kalau rasanya unik. Mereka bertanya padaku daging apa ini. Ya aku bilang saja itu hidung sapi dan beberapa dari mereka muntah. Aduh kasihan sekali bule itu, ucap ibu. Ya sudah cuci muka dulu sana, abis itu kita ngobrol. Soal apa Bu? Jangan bilang soal Aryo ya. Enggak, bukan masalah Aryo. Sudah kamu cuci muka dulu, abis itu temui ibu di teras. Setelah membawa sepedanya masuk ke dalam Cira segera cuci muka dan menemui ibu di teras. Ada apa sih Bu? Duduk dulu, perintah ibu. Ibu mau berbicara sesuatu yang penting. Biasanya kalau penting selalu berdua sama ayah. Ayahmu masih belum bisa berbicara. Biasalah laki butuh waktu meredam emosinya. Ayah emosi soal apa? Ini yang mau ibu bicarakan. Ibu menarik napas panjang sebelum mulai bicara. Kamu tadi ke sungai hanya bertemu dengan Nak Aryo. Iya, cuma sama Aryo. Lagian warga kan berbondong-bondong ke balai desa. Tadi Tuan Arun kesini, Tuan kesini, sama Gio Bu. Sendiri, tadi dia juga ke sungai. Ibu mengangguk. Dari mana ibu tahu? Tetangga sebelah tadi yang bilang. Ada seorang pria tampan gagah datang ke balai desa menanyakan keberadaanmu. Siapa lagi kalau bukan tuanmu itu? Buat apa? Cira tampak penasaran. Hanya melihat keadaanmu dan juga bilang kalau Gio kangen, jawab ibu. Ayahmu tadi sempat emosi melihatnya, walau hal itu bukan sepenuhnya kesalahannya tapi sebagai orang tua pasti masih emosi. Mereka bertengkar, tidak, cuma ayahmu berbicara dengan nada tinggi. Kamu kesayangan kami, jawab ibu. Ayahmu mengatakan kalau kau butuh waktu untuk sendiri dulu. Dan juga mengatakan kalau kau ingin berhenti dari pekerjaan itu. Jadi yang mau kami tanyakan apakah kamu mau lanjut bekerja atau berhenti? Tadi Tuan bilang gimana? Yah dia hanya bilang bagaimana dengan Gio, ibu membelai rambut Cira. Dari sorot matamu ibu tahu kamu ingin kembali ke sana. Cira tertunduk. Aku memang tidak bisa bohong dengan ibu, ucap Cira. Kemarin aku memang masih ragu. Tapi setiap abis telepon dengan Gio rasa kasihan akan anak itu membuatku ingin kembali ke sana. Ya sudah kembalilah. Kamu berhak menentukan hidupmu sendiri Cira. Tapi bagaimana dengan ayah? Tentu saja dia ingin kamu berhenti dan lebih baik di sini membantu kami di sawah. Wajar Cira setelah kejadian itu ayahmu menjadi khawatir jika hal itu terjadi lagi. Tapi aku tahu kamu itu berjiwa bebas kamu tidak bisa mengekangmu. Apakah ayah akan menerima keputusanku? Pasti bisa. Ibu nanti yang akan bicara dengannya. Terima kasih Bu. Cira memeluk ibu. Cira ibu hanya berpesan jaga dirimu di sana. Pagi ini Cira bersiap-siap. Ia akan naik kereta, sehingga tidak terlalu malam sampai di sana. Semalam mereka sudah bicara bertiga. Walaupun berat akhirnya ayah mengizinkannya kembali bekerja. Cira merasa memiliki tanggung jawab terhadap Gio. Ia sudah berjanji pada anak itu untuk membuatnya menjadi anak yang lebih baik. Hal itu yang membuatnya harus kembali. Sudah siap semuanya. Sudah Bu.
Sampaikan salam kami untuk Pak Womu. Iya nanti aku sampaikan. Jangan lupa setelah sampai sana segera telepon kami, pesan ayah. Iya ayah. Cira dengan naik taksi menuju ke stasiun. Diperkirakan sampai ke Bogor sore hari, jadi masih aman. Pak Wo yang akan menjemputnya di stasiun nanti. Perasaannya tak menentu karena ia akan bertemu dengan tuannya. Ia harus menghadapi dan tidak mungkin untuk menghindar terus. Cira sangat menikmati perjalanannya. Tak terasa ia sudah sampai di kota Bogor. Sebelum turun dari kereta ia menarik napas berulang kali. Semangat Cira ucapnya dalam hati. Dengan mendorong kopernya ia keluar dan di sana Pak Uwo-nya sudah menunggu. Siap pulang ke perkebunan. Siap Pak Uwo. Tidak ada yang ketinggalan. Tidak ada. Ya sudah. Ayo naik mobil. Cira mengikuti langkah Syamsuddin. Setelah memasukkan koper ke dalam bagasi mereka segera menuju ke perkebunan. Cira maafkan aku, ucap Syamsuddin memulai pembicaraan. Untuk apa? Karena sudah lalai menjagamu. Tidak apa Pak Uwo. Kita kan tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Selama ini Pak Uwo sudah menjaga dan membantuku. Itu sudah cukup. Cira, terus terang aku sedikit curiga dengan penculikanmu. Tuan mengatakan itu murni jebakan bukan untuk meminta uang tebusan, ucap Syamsuddin. Jika kamu tidak keberatan, bagaimana awalnya kamu diculik? Cira sempat terdiam dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Tapi kemudian ia mulai bercerita. Awalnya Nona Denisa memintaku menemaninya berbelanja. Aku bilang harus izin Tuan. Awalnya Tuan keberatan tapi karena Nona Denisa bisa meyakinkan akhirnya Tuan memperbolehkan dengan syarat tidak boleh sampai sore. Nona Denisa mengajakmu belanja. Ia katanya mau membelikan baju untuk Gio, karena tidak tahu selera keponakannya jadi ia memintaku untuk mengantarnya. Billy, saat itu tidak ikut. Aneh, gumam Syamsuddin. Apanya yang aneh? Ceritamu ini terkesan memaksa. Siapa yang memaksa Pak Uwo? Ya Nona Denisa. Semua ya serba memaksa dan berusaha membawamu keluar. Ia pernah mengatakan tidak bisa pisah dari Billy. Menurut Pak Uwo, Nona Denisa yang menculikku. Itu hanya dugaan saja. Aku belum memiliki bukti apapun, jawab Syamsuddin. Aku harap kamu berhati-hati, Nona Denisa itu seperti garis bawah. Syamsuddin tidak meneruskan perkataannya. Seperti apa? Yah, licik, dia berlindung di balik kecantikannya. Dulu waktu Nyonya hidup juga sering membuat masalah. Aku akan berhati-hati dengannya, jawab Cira. Ia pun sebenarnya merasakan hal yang aneh dengan penculikannya. Para penculik itu hanya mengikatnya saja. Tidak minta tebusan, tidak melukainya bahkan membunuhnya. Tanpa terasa ia sudah sampai di depan perkebunan. Pintu gerbang terbuka dan mobil masuk menuju ke rumah utama. Cira membuka jendela, ia merasakan udara sore hari di perkebunan. Sudah sampai, ucap Syamsuddin. Oh sudah iya. Kamu sudah siap. Cira mengangguk. Ia turun dari mobil. Sedangkan Syamsuddin menurunkan kopernya dari mobil. Tampak Gio berlari menyambutnya. Bu Cira. Ia berlari ke dalam pelukan Cira. Dengan penuh kelembutan Cira menggendongnya. Aku senang kau kembali. Iya aku juga. Kenapa badanmu terasa ringan sekali? Aku jarang makan. Kenapa? Karena aku rindu masakanmu. Benarkah? Baiklah nanti malam aku akan memasak untukmu. Yah aku mau. Gio turun dari gendongan Cira. Sekarang berganti Omar dan Olive berebut untuk memeluknya. Aku dulu, ucap Omar. Tidak bisa. Aku dulu. Ingat Lady first. Lady itu yang lembut, bukan urakan kayak kamu. Kurang ajar kamu ya. Olive menjambak rambut Omar. Hei kalian ini jadi memelukku tidak? Cira menelentangkan tangannya. Lebih baik bersama-sama, ayo berpelukan. Akhirnya mereka bertiga berpelukan bersama. Arun ikut keluar melihat anaknya yang sangat senang dengan kehadiran Cira. Ingin rasanya ia juga memeluk gadis itu,
perkebunan terasa sepi tanpa kehadirannya. Cira, panggil Arun. Omar dan Olive melepas pelukannya. Cira tampak tertunduk begitu Arun memanggilnya. Ia belum berani melihat wajahnya. Ya Tuan, ke ruang kerjaku. Baik Tuan. Cira berusaha untuk tidak gugup. Ia segera mengikuti langkah Arun menuju ke ruang kerjanya. Duduk. Terima kasih Tuan. Arun tampak terdiam dan hanya memperhatikan wajah Cira yang selama berhari-hari ini selalu mengganggu pikirannya. Cira yang tahu kalau Arun sedang memperhatikan dirinya bertambah gugup. Aku senang kau mau kembali mengajar Gio. Arun mengawali pembicaraan. Bagaimana pendapat orang tuanmu? Awalnya mereka tidak setuju saya kembali ke sini. Tapi saya berusaha meyakinkan mereka bahwa ini bentuk tanggung jawab saya terhadap Gio. Cira menjawab masih dengan wajah tertunduk. Kau takut padaku, Tuan. Kenapa wajahmu tertunduk? Cira, aku benar-benar minta maaf. Cira memberanikan diri mendongakkan kepala dan berusaha menatap Arun. Tidak perlu minta maaf Tuan. Mari kita lupakan saja masalah itu. Tapi sikapmu berubah padaku. Mungkin saya masih butuh waktu. Arun menghela napas, ia bisa maklum jika Cira masih takut padanya. Baiklah, kamu bisa kembali ke rumahmu. Terima kasih Tuan, saya permisi. Cira beranjak dari duduknya dan keluar. Ia bisa bernapas dengan lega. Ia memang masih takut dengan Arun apalagi ketika peristiwa itu terjadi. Bagaimana tubuh kekar itu merenggut kesuciannya. Hei, panggilan itu membuyarkan lamunannya. Iya Nona Denisa. Kamu kembali bekerja di rumah ini. Iya Nona. Arun terlalu baik padamu. Sudah memberimu cuti yang berlebihan masih juga diberi kesempatan kembali bekerja. Iya, saya juga sudah berterima kasih pada Tuan atas kesempatan yang diberikan, ucap Cira. Saya permisi dulu, mau kembali ke kamar saya. Tanpa menunggu jawaban dari Denisa, Cira pergi meninggalkannya. Dasar kurang ajar, kau juga sudah merebut kesempatanku bersama dengan Arun. Aku yang menginginkan pria itu malah kau yang mendapatkannya, gumam Denisa sambil melihat kepergian Cira. Denisa masuk ke dalam ruang kerja Arun. Sore Arun. Sore, ada apa? Aku mau pergi ke Singapura. Ada pemotretan di sana, ucap Denisa. Apakah kau mau ikut pergi ke sana? Tidak Denis, pekerjaanku di sini sangat banyak. Ayolah Arun. Jangan terlalu disibukkan dengan pekerjaan, kau butuh rileks. Ikutlah. Tidak Denis, kalau aku pergi tentu saja banyak yang harus aku ajak dan aku juga belum punya waktu. Gio biar konsentrasi belajar dulu. Ia sudah lama libur karena Cira ambil cuti. Tolong mengertilah. Baiklah, aku tidak akan memaksa. Denisa segera meninggalkan ruang kerja Arun. Sial, aku gagal menjauhkannya dari Cira, umpat Denisa dalam hati. Lebih baik aku menghindar sementara untuk menyusun strategi pembalasan. Arun harus jadi milikku. Bersambung.